Jangan lakukan kesalahan ini kalau mau kroket buatanmu makin mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kreasi Sajian Lezat. Hari ini kita bikin kroket kentang ayam yuk. Kulit luarnya crunchy dan isian dalamnya super lembut. Rasanya enak gurih, super creamy. Gizinya lengkap banget. Ada protein dari ayam dan serat dari sayuran. Tapi aku melakukan kesalahan yang agak mengurangi level kemantapan kroket ini. Dan kalau Besti mau bikin juga, aku harap Besti tidak melakukan kesalahan yang aku buat. Emang salahnya di mana sih? Sabar, nanti aku kasih tahu. Tonton terus sampai habis ya. Cus langsung aja temenin aku bikin yuk. Kreasi sajian lezat kroket kentang ayam. Pertama-tama kita siapkan 250 gram ayam filet. Boleh pakai bagian apa aja ya, bisa dada atau paha. Atau kalau mau dicampur juga boleh, bebas aja, disesuaikan dengan selera masing-masing. Kasih 3 lembar daun salam dan setengah batang serai geprek. Sekarang kita akan merebus ayamnya. Siapkan alat masak, tuang air secukupnya ke dalam wajan. Terus kita akan rebus ayam bersama dengan daun salam dan serai geprek tadi. Apa sih tujuannya ngerebus ayam pakai daun salam dan serai geprek? Biar ada aroma harum segar sekaligus ada rasa gurih alami yang keluar dari daun salam dan serai. Jadi rebus ayamnya lebih segar dan tidak hambar. So, saat ngerebus ayam, wajib banget pakai daun salam dan serai geprek ya. Biar ayamnya nggak bau amis. Rebus ayamnya hingga matang. Kira-kira rebus ayamnya 10-15 menit aja. Jangan terlalu lama ya. Kalau sudah, angkat dan tiriskan. Tunggu hingga dingin sebentar. Kemudian kita hancurkan atau boleh juga disuir-suir menjadi bagian yang lebih kecil. Seperti ini dengan menggunakan pisau atau garpu. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan 500 gram kentang. Kupas hingga bersih, kemudian potong-potong kecil. Terus kita rebus kentang hingga lembek. Kalau sudah, kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita hancurkan kentang hingga halus. Lebih mudah pakai alat penghancur kentang seperti ini ya. Tapi kalau nggak punya, bisa pakai alat apapun yang bisa digunakan untuk menghancurkan dan menghaluskan kentang. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan 4 siung bawang putih, iris-iris kemudian cincang halus. Setengah buah bawang bombay, iris-iris kasar. Biar nanti saat dimakan masih terasa potongan bawang bombaynya. 2 buah wortel, kupas, cuci bersih, kemudian potong dadu kecil-kecil. 1 batang daun bawang, iris-iris tipis. 4 sendok makan tepung terigu. Siapkan juga 200 ml susu cair. Ini bakalan bikin kroket kita super creamy. Kita siapkan juga bumbu pelengkapnya. Setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk, 1/4 sendok teh gula, dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Sekarang kita mulai memasak. Cairkan kira-kira 2 sendok makan margarin. Tumis-tumis bawang putih hingga harum. Terus masukkan bawang bombay. Tumis-tumis lagi sebentar hingga layu. Kemudian masukkan tepung terigu. Aduk-aduk lagi biar bercampur dengan tumisan bawang tadi. Terus masukkan susu, aduk-aduk lagi. Lanjut masukkan wortel, aduk-aduk. Kalau sudah, masukkan ayam yang sudah kita suir-suir tadi. Aduk-aduk lagi sebentar. Lanjut masukkan daun bawang. Aduk-aduk lagi. Saat proses memasak, intinya tuh aduk-aduk ya Besti.
Jadi jangan bosan-bosan mengaduk ya. Masukkan perbumbuan pelengkap yang sudah kita siapkan tadi. Campurin deh tuh di situ. Dan terakhir, campurkan kentang yang sudah kita hancurkan tadi. Aduk-aduk hingga semua bahan merata. Oh ya, tadi aku mau cerita kesalahan yang aku lakukan. Yang bikin kroket kurang mantap. Aku nggak rebus wortelnya dulu, jadi pas dimakan agak keras wortelnya. Niat aku sih nggak ngerebus wortel, biar ada sensasi krenyes gitu di mulut dari wortel. Ada sensasi lembut dan krenyes, tapi ternyata kurang. Hehe. Jadi solusinya dari aku, kalau Besti mau bikin juga dan males ngerebus wortel atau potong dadu, wortelnya harus super tipis, biar matangnya pas. Atau kalau susah potong wortel tipis, direbus aja dulu, biar kroketnya enak pas lembut gurih. Kesalahan di aku, potong dadu wortelnya terlalu besar, kurang tipis dan kurang kecil. Jadi, wortelnya agak keras. Tapi it's okay lah, jadi tahu kan kesalahannya kita. Kalau udah seperti ini, kita matikan apinya. Terus dinginkan sebentar, biar nanti gampang dipegang dan mudah untuk dibentuk. Kalau udah dingin, sekarang kita bentuk. Bentuknya dan besarnya bebas aja ya. Aku pakai sendok takar 1 sendok makan seperti ini. Aku ambil 1 sendok takar, kemudian aku pulung-pulung sedikit seperti ini. Biar bentuknya cantik, kita bikin yang simpel aja. Lakukan hingga semua bahan habis. Kalau sudah, sekarang kita siapkan tepung panir secukupnya. Dan larutan tepung terigu. Aku pakai 2 sendok makan tepung terigu dan air secukupnya. Terus aduk hingga merata. Celupkan satu persatu adonan ke dalam larutan tepung. Terus baluri dengan tepung panir. Nah, jadinya kayak gini ya. Udah deh, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga habis. Nih, aku simpan sebagian untuk stok frozen food. Jadi kapan aja kalau mau bisa tinggal goreng. Dan sebagian lagi aku bakal goreng. Tuangkan minyak ke dalam pan, tunggu hingga panas. Kemudian goreng kroket di dalam minyak panas. Goreng dengan api sedang. Goreng hingga berwarna kuning keemasan. Gorengnya jangan terlalu lama ya, goreng sebentar aja. Karena tepung panirnya mudah hangus. Lagian bahan-bahan kroket ini kan udah mateng. Udah kita masak tadi. Kalau sisi satunya udah kuning keemasan, bisa kita balik untuk mematangkan sisi yang satunya. Udah matang nih, kalau udah matang bisa kita angkat dan tiriskan. Kreasi sajian lezat kentang ayam siap dihidangkan. Gampang kan bikinnya? Rasanya enak, super creamy. Dimakan gitu aja enak, sebagai cemilan bisa. Atau mau pakai nasi sebagai pengganti lauk juga bisa. Kroket kentang ayam ini full protein dan serat. Makanan sehat yang super enak. Anak-anak pasti suka. Kalau suka dengan video masak seperti ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan save. Siapa tahu nanti pengen bikin. Dan boleh kasih komen menu ide masak apa lagi nih yang pengen Besti tahu. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Semoga video ini bermanfaat ya dan bisa dipraktekin di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.